Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah siap belajar? Sudah ya harusnya. Marilah kita tetap semangat belajar menuntut ilmu supaya kita menjadi anak-anak yang cerdas. Oke, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal bagian-bagian teks pidato. Kita ulang lagi ya, apa saja bagian-bagian teks pidato. Bagian-bagian teks pidato ada 5 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian paling awal teks pidato. Salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, salam sejahtera, dan assalamualaikum. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi pemaparan tentang topik permasalahan yang akan disampaikan. Yang ketiga, inti atau isi. Bagian inti berisi pembahasan informasi yang akan disampaikan secara lengkap dan juga berisi ajakan, bujukan kepada pendengar untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Keempat, penutup. Penutup berisi kesimpulan dari topik yang telah disampaikan, harapan dan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pidato. Yang kelima, salam penutup. Salam penutup terletak pada bagian akhir teks pidato yang berisi kalimat penutup seperti ucapan terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai langkah-langkah menyusun pidato. Nah, kita ulang lagi ya. Ada 4 langkah dalam menyusun teks pidato. Yang pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga lebih berarti bagi audiensi. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Referensi pidato itu bisa diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku, media massa, maupun media elektronik. Yang ketiga, membuat rancangan pidato. Rancangan pidato disusun dengan urutan salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Yang keempat, terakhir, merangkai teks pidato. Nah, setelah kalian membuat rancangan teks pidato, rancangan tersebut dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Saat merangkai teks pidato, perlu diperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kata bakunya ya. Rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disebut juga kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Coba lihat contoh di samping kanan kita. Di situ ada rancangan pidato yang berisi tema, judul, poin-poin penting isi pidato. Nah, temanya contohnya ajakan gemar membaca. Judul yang tepat untuk tema, tumbuhkan minat baca masyarakat. Nah, dari tema dan judul yang sudah diambil, kita dapat menuliskan poin-poin penting isi pidato antara lain 1. Salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan yang berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. Yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Yang kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Nah, tadi adalah contoh rancangan pidato ya. Ibu harap kalian dapat membuat rancangan pidato kalian sendiri di rumah. Kita sudah belajar cara membuat rancangan teks pidato. Nah, selanjutnya kita akan belajar menilai isi teks pidato. Nah, teks pidato yang baik itu memiliki syarat tersendiri. Berikut hal-hal yang harus ada pada teks pidato yang baik. 1. Memiliki bagian-bagian yang lengkap, meliputi salam pembuka, inti, penutup, dan salam penutup. Yang kedua, menjelaskan topik atau tema yang dibahas secara lengkap pada bagian inti. Yang ketiga, memuat contoh-contoh yang mendukung topik atau tema pada bagian inti. 4. Memberikan inspirasi kepada audiensi tentang topik atau tema yang dibahas. 5. Menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Sekarang coba perhatikan teks pidato berikut ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang persatuan. Saya akan memulainya dengan menyampaikan kisah tentang persatuan. Menurut saya, persatuan merupakan suatu hal yang sangat penting.
Dengan persatuan, tugas-tugas yang kita kerjakan akan terasa mudah dan ringan. Persatuan juga membuat kita belajar dan memahami perbedaan yang ada. Saya memiliki beberapa pengalaman tentang pentingnya persatuan. Saya belajar di sekolah yang murid dan gurunya berasal dari berbagai daerah. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Agus, berasal dari Jawa. Selain itu, agama dan keyakinan warga sekolah juga berbeda-beda. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya dari setiap warga sekolah. Kami saling mendukung satu sama lain. Saya juga banyak belajar dari keragaman budaya yang ada. Sulit bagi kami yang bersekolah di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sekolah kami belum memiliki fasilitas yang memadai. Namun, kepala sekolah kami memiliki cara unik agar belajar tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Beliau meminta saya dan teman-teman untuk melelang hasil kebun yang ada di lahan sekolah. Pembelinya adalah para pejabat daerah, Pak Camat, Pak Kades, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang dikirim ke sini, tetapi semua ikut berpartisipasi. Oleh sebab itu, saya merasakan bahwa persatuan memiliki arti penting. Itulah sedikit cerita yang saya sampaikan tentang persatuan. Saya harap teman-teman juga mau berbagi cerita pengalaman yang dialami. Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Kalian sudah menyimak teks pidato tadi ya. Nah, dari teks pidato tadi, kalian dapat menilai teks pidato itu dengan mengisi tabel sebagai berikut. Nah, dalam menilai isi pidato, ada beberapa kriteria, antara lain teks pidato harus memiliki bagian pembuka. 2. Teks pidato memiliki bagian inti. Yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan topik yang dibahas dengan lengkap. 4. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. 5. Teks pidato memiliki bagian penutup. 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. 8. Teks pidato, sebagian besar kata pada teks pidato menggunakan kosakata baku. Nah, dari teks pidato yang telah kalian simak, 8 kriteria ini ada semua ya. Kita sudah belajar menyusun naskah pidato dan juga menilai naskah pidato yang sudah dibuat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyampaikan pidato secara lisan, antara lain yang pertama, memahami isi pidato. Kedua, mampu mencarikan suasana. 3. Tidak hanya melihat pada teks. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. 5. Menggunakan gerakan tubuh yang wajar. 6. Menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. 7. Penampilan sopan, percaya diri, dan penuh semangat ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian menyampaikan pidato di depan umum. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, silahkan kalian catat materi-materi penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Terima kasih.